Good morning to everyone who's watching this video and to Miss Leah. We are the students from English Education Study Program at Institute Pendidikan Indonesia Barat. My name is Denisa and my name is Julia. Today we're going to conduct an interview as part of our English for Office Administrations, and our topic is on marketing. First of all, we would like to thank you us agreeing and giving us the opportunity to conduct this interview. Okay, before we begin, untuk interviewnya, boleh di full English kan atau mau mix in the English? Kayaknya di mix aja. Okay, before we begin, could you please introduce yourself and tell us about your positions in this company? Okay, thank you very much for the question. Nama saya Kevin Setiano. My position in this company itu as a head of marketing di company kalian. In your opinion, is creating customer value more important than simply increasing sales? Why? As a apa? Menciptakan nilai bagi penonton itu lebih penting dibandingkan yang dikatakan penjual. Okay, thank you. For the question, jawab apa namanya? Kita lebih mementingkan value customer gitu kan, itu daripada penjualan. That's the point. Oke, kenapa kita mengutamakan pelanggan daripada kita penjualan? Karena to maintain customer, to maintain loyalty customer itu lebih susah daripada kita menjual produk gitu. Kalau misalnya kita coba untuk menjual, itu semua orang bisa pilih siapa aja gitu. But to maintain customer is really hard. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap setia ke kita dan kita bikin kayak CRM customer relationship management dengan mereka bisa lebih merasa kalau mereka itu bukan orang lain gitu. We are anggap mereka itu as a family. Jadi gimana caranya supaya kita maintain mereka itu dengan cara kita terus maintain melalui interaksi dengan mereka, ya betul, dengan cara blessing ke mereka. Kita we are giving gift in several moment gitu, kayak di momen lebaran dan sebagainya gitulah. Jadi kita anggap tuh mereka tuh bukan orang lain, tapi mereka tuh orang kita gitu. Nah itu salah satu hal yang really important to a company buat mengelola customer kita tuh bukan hanya sekedar customer gitu. Ya gitu. Maybe like kalau dia tadi ada contohnya gimana cara untuk mengelola mereka gitu ya? Ya sebenarnya salah satu key activities untuk kita maintain mereka tuh melalui beberapa cara gitu ya. Pertama mungkin dari sisi sosial medianya, kita mesti terus kayak mengelola interaksi sama mereka. Kayak misal like little simple things, kita tuh kayak misalnya ada pertanyaan tebak-tebakan misalnya nah kayak gitu tuh, itu salah satu hal yang kita tuh bukan ngomongin soal jualan terus gitu, tapi kita juga seru loh sama kalian gitu. Nah itu tuh menggambarkan kalau perusahaan itu nggak kaku gitu loh. Menggambarkan perusahaan itu bisa juga bonding sama mereka, kita tuh setara gitu. Karena kita tahu customer kita tuh ada lagi yang gitu kebanyakan, makanya kita juga harus tahu dunianya mereka tuh kayak gimana. Kayak misalnya mereka sukanya terkait tren-tren yang ada, kita juga ikutin dengan tren yang ada supaya mereka juga into ke kita gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, caranya adalah gimana caranya supaya full services yang ada di toko gitu, pelayanan kita tuh harus bisa bikin mereka tuh ngerasa nyaman gitu ya. Nah itu melalui berbagai cara kita latih anak-anak operasional untuk bisa bikin customer itu lebih nyaman ngomong sama kita, terus treatnya mereka kayak gimana. Terus dari sisi customer service-nya juga kita melalui blessing ke ke WA, ke email gitu lah, untuk ngasih hal yang info gitu. Terus kayak kalau di hari raya mereka tuh dikasih hampers gitu, untuk member-member yang memang kita terpilih gitu. Itu kan salah satu cara untuk bikin loyalitas customer gitu. Yes. Sekarang kalau misalkan menjalin hubungan jangka panjang sama pelanggan itu, apakah itu lebih sulit dibandingkan sama mencari pelanggan baru?
Jelas, tentu karena untuk nyari pelanggan baru itu sebenarnya gampang banget ya. Sebenarnya apa namanya, gampang banget untuk dapat customer baru karena tanpa kita tanpa kita marketing atau misalnya kita mempromosikan tentang produk kita, customer bisa datang sendiri karena kita udah create udah apa ya, snowball gitu loh. Nah itu tuh bisa gampang datang sendiri, tapi itu maintain customer itu susah banget karena bisa jadi mereka udah tahu pelayanan kita kayak misalnya gini, mereka punya banyak opsi nih, 1, 2, 3 untuk beberapa rental, untuk salah satunya misalnya rental motor. Mereka misalnya datang ke kita bukan karena kita bayar bagus, tapi bisa jadi karena mereka tuh buru-buru gitu dan terlalu dekat sama kita gitu, bukan karena value-nya gitu. Nah itu kan jadi bahaya kalau misalnya memang hanya mereka butuh ke kita hanya sekedar gak sengaja gitu. Nah makanya bikin customer bisa loyal ke kita itu susah karena melalui beberapa proses yang bikin mereka tuh masuk ke top of mind mereka. Kalau misalnya sewa harus direka aja gitu, itu susah caranya gitu. Makanya untuk maintain customer is really it's kind of hard dan menunjukkan dia customer gitu. Kalau misalkan di situ tantangan terbesarnya apa ya? Tantangan terbesar untuk apa? Untuk Maintain customer ya. Tantangan terbesarnya itu mungkin dari collect data dan memahami apa yang mereka sukai sebenarnya. Nah itu agak sulit gitu karena melalui beberapa proses kayak kita harus tahu kita nggak bisa nanyain satu-satu kan, misalnya tuh kalian maunya apa gitu berdasarkan apa, karena kita tuh banyak customer yang harus kita maintain, nggak mungkin kita harus nanya satu-satu secara akurat gitu ya. Itu susah gitu untuk apa namanya untuk mengetahui kebutuhan secara spesifik dari apa yang dari per individu dari customer itu susah gitu. Nah jadi tantangan terbesarnya itu kita harus bisa lebih peka untuk mengetahui keinginan mereka berdasarkan data-data yang memang random yang kita bangun rangkai supaya itu jadi utuh gitu. Itu susah gitu. Jadi apa namanya, tantangan utama itu collect data dari kebutuhan customer secara spesifik dan true gitu. Do you think that in today's marketing it more focus di customer-nya daripada produknya? It's balance sebenarnya. Jadi betul. Sometimes kita harus tahu dari sisi produknya juga kayak gimana untuk karena di kompetitor kita itu banyak gitu ya, banyak yang muncul. But the unique value yang kita tawarkan itu sebenarnya dari produknya juga iya gitu. Kayak misalnya motornya baru, misalnya tuningnya baru, terawat dan lain-lain, itu salah satu hal yang bisa bikin beda dari orang lain gitu. Nah jadi selain dari sisi customer, produk juga kita memang harus dibikin balance gitu loh. Nah tapi tergantung dari produk yang kita marketing itu apa, karena kita banyak produk yang kita jual kayak gitu. Apakah kemampuan komunikasi itu sangat pentingnya nggak sama strategi pemasaran? Ability communication ya. Yeah. Penting banget gitu ya, karena kalau semisal marketing itu kalau semisal kita mau menjual satu produk itu mesti harus komunikasikan 100 kali gitu. Itu yang kuncinya marketing gitu. Misalnya kayak satu hal yang ingin kita jual itu harus awareness itu 100 kali diulang-ulang gitu. Nah, makanya kuncinya di komunikasi gitu. Gimana caranya supaya terdeliver dengan dengan baik gitu loh. Dan dari sisi penyampaian tim-tim kita gitu, dan mereka untuk bisa merangkai menerjemahkan dari apa yang atasannya inginkan misalnya, itu butuh dengan kemampuan membaca dan juga kemampuan untuk mengkomunikasikan ke sosial media gitu, ke marketing ketika marketingnya jalan kayak gitu. Kalau bisa nih memperbaiki satu hal dari strategi marketing yang udah diterapkan di sini, apa yang ingin diperbaiki? Apa yang ingin diperbaiki? Satu hal apa ya? Belum kepikiran. Strategi yang ingin diperbaiki itu sebenarnya kita tuh pengen top di SEO search engine ya gitu ya. Jadi ketika orang search itu kita pengen ada nomor 1 listnya gitu. Itu tuh pengen diperbaiki gimana caranya nih, terus dievaluasi supaya kita tetap paling atas gitu dari pencarian mereka.
those are all of our questions. Thank you very much Thank you for very your much. valuable time, Yes. experiences, and also insights. Thank you, thank you. We also appreciate to Reza Laja and our respondent, Bapak Kevin, for participating in this interview. Okay. Okay, we would like also to express our gratitude to our lecturer, Ms. Leah, and to our university for supporting this academic project. So, Thank you for Thank you. answering, and thank you for your. You're welcome. We hope that you enjoy this interview and also gain useful insights about marketing in the rental business. Have a wonderful day. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mungkin dari kita ada sedikit saran terakhir buat potong dulu? Oke, boleh.